siswa-siswi tingkat SMP di BK Santren Bosco Papa bersama-sama mengikuti lomba untuk memperingati HUT IBBK Keuskupan Manokwari Sorong yang ke-20. Untuk itu pada hari ini kita akan mengikuti lomba story cilik yang akan diikuti oleh 5 peserta, seluruhnya dari kelas 9. Baik, saya akan baca nomor urut yang pertama, yakni Agustin S. Tuturop dari kelas 9B. Nomor urut yang kedua, Clara Tambunan, kelas 9B. Nomor urut yang ketiga, Claudia Verena Oi, kelas 9C. Nomor urut keempat, Debbie Sinaga, kelas 9D. Dan yang terakhir, Elvira Malaysia, kelas 9B. Untuk itu, sebelum kita mulai dengan kegiatan lomba kita di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada-Mu ya Tuhan, Allah Bapa, penyelenggara kehidupan kami manusia. Kami bersyukur kepada-Mu atas rahmat serta berkat-Mu yang Engkau nyatakan di dalam pribadi-pribadi kami. Sehingga ya Bapa, pada kesempatan hari ini kami siswa-siswi boleh mengadakan lomba memperingati HUT IBBK Keuskupan Manokwari Sorong yang ke-20. Kiranya dalam lomba-lomba ini siswa-siswi kami semakin berani untuk mewartakan kabar sukacita kepada siapa saja. Semoga apa yang mereka dapat, apa yang mereka lombakan pada kesempatan hari ini boleh menjadi pedoman untuk mereka punya masa depan yang akan datang. Berkatilah kegiatan ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya agar boleh berjalan sesuai dengan campur tangan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, saya langsung membacakan undian pertama, yakni siswa Agustin S. Tuturop kelas 9B dengan tema ceritanya Yesus menyucikan bait Allah. Silakan para dewan juris melihat ada mereka punya cerita disiapkan, dan untuk siswa Agustin dipersilakan untuk tampil di depan. Shalom, selamat pagi Ibu-ibu Dewan Juri serta teman-teman peserta lomba. Pada saat ini saya akan membawakan cerita tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Saudara-saudara, pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Di sana Yesus mengusir orang-orang penjual beli. Yesus membalikkan meja-meja, penukaran uang, dan bangku-bangku pedagang merpati. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun." Pada saat yang bersamaan, masuklah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Yesus. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Sungguh, mukjizat yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi, ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat
melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus dan anak-anak yang berseru kepada Yesus, Hosana bagi anak Daud. Maka jengkellah mereka. Lalu mereka berkata kepada Yesus, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Lalu Yesus pun menjawab, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu bahwa engkau telah menyediakan puji-pujian?" Tanpa menunggu mereka membalasnya, Yesus pun pergi keluar dari kota itu ke Betania untuk bermalam. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk Agustin Tutur dari perwakilan kelas 9B. Yang berikutnya perwakilan dari kelas 9B juga, yakni siswa Clara Tambunan. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Clara Tambunan. Saya dari kelas 9B. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang perempuan yang sangat menginspirasi kita semua. Bahkan kepatuhan hatinya patut kita contoh sebagai pengikut Kristus. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita saya? Jadi, 2000 tahun yang lalu, ada seorang perempuan yang tinggal di Nazaret di tanah Yudea. Ia telah berhubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Pada suatu ketika, Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk datang ke dunia dan menyampaikan pesan Tuhan. Salam baik, dan perempuan itu terkejut dan bertanya dalam hatinya, apa maksud dari salam itu? Dan dia pun berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Jadi mereka pun bingung dan mereka pun bertanya, apa maksudnya? Dan setelah itu mereka pun berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan akan memberikannya kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Hati perempuan itu pun bingung, gelisah, dan juga terkejut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena ia belum bersuami. Kata malaikat itu sekali lagi kepadanya, Roh Kudus yang akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang engkau lahirkan akan disebut Kudus, Anak Allah. Dalam setiap pengertiannya tentang apa yang disampaikan malaikat itu, perempuan itu pun berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Dan malaikat itu pun pergi meninggalkan dia. Selama perempuan itu mengandung, melahirkan dan mengandung, bahkan dia sempat melarikan diri karena rencana pembunuhan anak-anak tidak sehat. Semua perjalanannya bersama dengan suaminya dengan penuh kesabaran dan juga ketaatan. Karena dia tahu semua ada dalam rencana Tuhan bagi hidupnya. Dengan hati yang hancur, kesedihan yang dalam, dan air mata yang mengalir, Tuhan terus menjadi saksi mata. Anak yang dikandung dari Roh Kudus itu
kayu mati. Nah, teman-teman, sejauh ini apakah kalian sudah tahu siapa perempuan itu? Ya, perempuan itu bernama Maria. Ia adalah iblis dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Kepatuhan seorang Bunda Maria Ibu Yesus ini patut kita contoh dan teladani. Sikapnya yang tidak melawan, sikapnya yang patuh akan semua ketidakberkatan Tuhan bagi hidupnya. Sekalipun apa yang terjadi, bisa saja ia menjadi pembicaraan banyak orang karena ia belum menikah tetapi sudah mengandung. Keputihan yang mendalam juga dirasakan. Ia harus menyaksikan anak yang digantung, dibunuh, bahkan menyaksikan kematian anak Yesus Kristus di kayu salib. Namun imannya yang percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah dalam kehidupannya. Rencana Allah itu lebih besar bagi dunia. Maka Bunda Maria memberikan dirinya menjadi alat di tangan Tuhan untuk menggenapi rencana keselamatan Allah bagi semua orang dan dunia. Demikianlah cerita saya. Semoga teman-teman menyukainya dan menginspirasi kita semua. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Clara Tanjunan dengan tema Bunda Maria. Nomor undian yang ketiga, perwakilan dari kelas 9C atas nama siswa Claudia Verena Oi. Tema Yesus memberi makan 5.000 anak. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, saudara-saudari sekalian, serta teman-teman. Pada hari ini saya akan membawakan cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya sebagai perwakilan kelas 9C. Cerita ini mungkin banyak dari kita yang sudah pernah mendengarnya, namun mungkin juga masih ada yang belum mengetahuinya. Maka dari itu, inilah salah satu mukjizat terbesar. Ada suatu saat Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh oleh Raja Herodes. Lalu berangkatlah ia bersama murid-muridnya ke suatu sungai bernama Galilea. Banyak orang mendengar Yesus untuk pergi ke sana, lalu mereka pun mengikuti dia, karena mereka telah melihat mukjizat luar biasanya. Yesus yang melihat banyak orang itu, tergeraklah hatinya akan belas kasihan kepada mereka, lalu ia pun menyembuhkan mereka yang sakit. Mereka pun naik di sebuah bukit, lalu malam pun tiba. Salah satu muridnya berkata, "Guru, suruhlah orang banyak ini untuk pergi mencari penginapan dan makanan, sebab kita berada di tempat." Namun Yesus menjawab, "Kamu harus memberi mereka makan." Lalu Yesus bertanya kepada salah satu muridnya bernama Filipus, "Di manakah kita dapat bisa membeli roti untuk memberi mereka makan?" Filipus menjawab gurunya, "Terdapat roti seharga 200 dinar, namun itu tidak akan cukup untuk memberi mereka makan." Andreas bilang, "Guru, di sini terdapat salah satu anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Namun itu pun tidak akan cukup, walaupun kita harus bagi-bagikannya secara kecil." Namun Yesus berkata, "Bawalah kembali kepadaku." Yesus mengambil 5 ikan, 5 roti dan 2 ikan itu, lalu mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu membagikannya pada murid-muridnya.
Murid-muridnya pun membagikannya kepada orang banyak. Lalu mereka semua makan hingga kenyang, dan tersisalah 12 bangkok. Pada cerita kali ini, saya akan mengapresiasikan pada salah satu anak. Ia mempunyai roti dan 2 ikan. Ia hanya mempunyai itu, namun ia bersedia memberikannya kepada Yesus untuk dibagi-bagikan ke banyak orang. Betapa luar biasanya iman anak itu. Semoga kita semua dapat membagi-bagikan apa yang menjadi milik kita kepada orang lain yang membutuhkan. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus kepada Claudia Pretaoli, perwakilan dari kelas 9C. Nomor undian keempat berasal dari kelas 9D atas nama siswa Devi Sinaga. Dengan tema Yesus berjalan di atas air. Selamat pagi menjelang siang, cucu-cucu yang saya cintai dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Devi Yulinda Sinaga dari kelas 9D. Kali ini saya akan bercerita tentang Yesus berjalan di atas air. Setelah mujizat yang telah Tuhan berikan, yaitu memberi makan 5.000 orang, Yesus membuat mujizat lagi. Setelah mereka makan sampai kenyang, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk segera mendahulinya dan menyuruh orang banyak di situ untuk segera pulang. Setelah Yesus menyuruh murid-muridnya pulang, Yesus pergi ke suatu bukit dan berdoa secara diri di sana. Malam mulai tiba. Perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus dan juga Tuhan Yesus sudah jauh jaraknya dari pantai dan terombang-ambing oleh ombak yang besar karena angin yang kencang. Tuhan Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Murid-murid Yesus yang berada di dalam perahu tersebut terjerit ketakutan karena hal tersebut. Mereka berseru, "Itu adalah setan." Lalu Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan takut, ini adalah Aku." Setelah mengatakan kata-kata tersebut, ada salah satu murid Yesus yang bernama Petrus yang kurang percaya kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air ini." Yesus berkata kemudian kepada mereka, "Mari, datanglah kepadaku." Petrus lalu turun dari perahu dan berjalan di atas air itu. Namun, Petrus terkena angin yang membuat dia mulai tenggelam. Lalu Petrus berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus mengulurkan tangannya dan membantu Petrus dan berkata, "Hai kamu orang-orang kurang percaya, mengapa engkau takut dan bimbang?" Yesus mengajak Petrus kembali ke perahu, dan setelah mereka naik ke perahu, angin yang mereka tadi rasakan sekarang sudah reda.
Setelah murid-muridnya melihat kejadian itu, mereka berseru kepada Tuhan Yesus, "Sesungguhnya Engkau ini Anak Allah." Dari bacaan ini, kita pun bisa menyimpulkan kalau kita harus percaya akan mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan itu adalah kejadian nyata. Dan kita juga harus percaya akan kebaikan Tuhan kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita. Dan janganlah takut dan bimbang untuk melakukan segala sesuatu. Demikian cerita dari saya. Diucapkan terima kasih kepada Devi. Kita berikan aplaus lagi untuk teman kita yang sudah dengan berani untuk membawakan cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Peserta yang kelima dan kemudian yang terakhir, kita panggil perwakilan dari kelas 9B, siswa Elvira Malaysia dengan tema karya keselamatan. Selamat pagi, ibu-ibu guru Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Saya atas nama Elvira Malaysia dari kelas 9B akan membawakan kisah tentang penyaliban Yesus Kristus. Pada suatu hari, setelah Yesus selesai mengajar, ia berkata kepada para murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Hari Raya Paskah, dan Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Dengan saat yang bersamaan juga, para imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi sedang berkumpul di sana imam besar yang bernama Kayafas. Mereka berkumpul di sana berniat untuk mementingkan tentang penangkapan Yesus dan juga untuk membunuhnya. Dan setelah Yesus diurapi oleh seorang wanita di Betania, tepatnya di rumah Simon si Kusta, seorang dari ke-12 murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot pergi menghadap imam dan tua-tua bangsa Yahudi berniat untuk menjual Yesus, dan Yesus dihargai 30 penikel. Tibalah pada hari pertama Hari Raya Roti Tak Beragi. Para murid-murid datang dan bertanya kepada Yesus, "Di manakah engkau menghendaki kami untuk menyiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu kemudian Yesus menjawab para murid dan menyuruh mereka untuk pergi bertemu dengan seorang perempuan yang membawa kendi berisi air, karena perempuan itulah yang akan menyiapkan tempat bagi mereka. Dan para murid pun segera bergegas pergi. Dan dengar saja apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Mereka bertemu dengan seorang perempuan yang membawa kendi berisi air itu, dan perempuan itu pun menunjukkan tempat bagi mereka untuk menyiapkan perjamuan Paskah. Hingga malam pun tiba. Yesus dan para murid-muridnya sedang duduk dan makan bersama. Kemudian Yesus berbicara kepada para murid-muridnya, "Sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu Dia yang makan bersama dengan aku." Lalu kemudian para murid pun bersedih dan mulai berkata seorang demi seorang, "Bukan aku ya Tuhan." Lalu Tuhan mengatakan, "Orang itu ialah seorang dari ke-12 murid ini. Ia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan yang sama dengan aku. Anak Manusia memang akan pergi sesuai yang tertulis tentang Dia. Tetapi celakalah orang yang oleh karenanya Anak Manusia itu diserahkan." Dan sesaat makan, Yesus pun mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu berkata,
minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan setelah makan, para murid pun bertengkar, mempermasalahkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Dan Yesus pun menjelaskan kepada mereka siapa yang terbesar di antara mereka semua. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Lalu Petrus menyanggupi perkataan Yesus, Tuhan, aku bersedia dipenjara bersama-sama dengan Kau dan mati dengan Engkau. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum kau 3 kali menyangkal aku. Dan kemudian setelah berkata demikian, pertengkaran itu pun selesai. Dan para murid beserta Yesus pun segera bergegas pergi menuju kamar Getsemani. Yesus berkata kepada para murid-muridnya untuk duduk sementara, dan ia akan pergi berdoa. Ia pergi bersama Petrus dan kedua anak Zebedeus. Lalu ia berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah dan berjaga-jagalah dengan aku. Lalu Yesus maju dan bersujud, lalu berdoa, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan setelah berdoa, Yesus kembali kepada para murid-muridnya. Karena melihat para murid yang tertidur, ia pun membangunkan mereka dan menyuruh mereka untuk tetap berjaga-jaga. Dan selesai berkata demikian kepada para murid, ia kembali dan berdoa untuk yang kedua kalinya di tempat yang sama. Dan ia berdoa, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku, maka jadilah kehendak-Mu. Lalu selesai berdoa yang kedua kali, ia kembali kepada para murid-murid. Namun, karena masih melihat para murid yang tertidur, akhirnya ia membiarkan dia. Dan ia kembali berdoa untuk yang ketiga kalinya. Selesai berdoa yang ketiga kalinya, Yesus kembali dan masih mendatangi para murid yang tertidur. Kemudian ia berkata, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, sebab saatnya sudah dekat. Saat Yesus masih berbicara demikian, datanglah Yudas Iskariot beserta gerombolan para imam dan tuan-tuan bangsa Yahudi. Yudas Iskariot yang telah memberitahu kepada mereka bahwa Yesus yang mereka cari adalah orang yang ia cium, maka ia maju, memberi salam, dan ia mencium Yesus. Lalu Yesus menghadapi Yudas, Hai teman, untuk itukah kau datang? Lalu Yesus pun ditangkap. Dan sesudah menangkapkan Yesus, ia dibawa ke hadapan imam besar Kayafas. Di sana para imam dan keluarga bangsa Yahudi mengumpulkan banyak kesaksian palsu untuk memberatkan hukuman Yesus. Tapi mereka tidak mendapatinya, walaupun sudah banyak memberikan saksi dusta. Dan Petrus pun sedang duduk di luar halaman. Kemudian seorang hamba perempuan datang kepadanya dan berkata, Engkau yang selalu bersama Yesus, orang Galilea itu. Lalu Petrus pun menyangka, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Kemudian saat ia berada di pintu gerbang, datang lagi seorang hamba berkata kepadanya, Engkau yang selalu bersama Yesus, orang Nazaret itu. Lalu Petrus mulai bersumpah dan menyangka, aku tidak kenal orang itu. Dan orang-orang di sana datang dan mendekat berkata kepadanya, pasti engkau salah satu dari mereka, terlihat dari bahasamu. Mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah serta menyangkal Yesus. Ia berkata, aku tidak kenal orang itu. Sampai pada siang hari, para imam dan tua-tua
Yahudi sudah memutuskan akan membunuh Yesus, dan mereka membawanya menghadap Pilatus. Pilatus kemudian bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Lalu Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Dan kemudian Pilatus membawa Yesus beserta seorang penjahat yang bernama Barabas ke hadapan orang banyak. Pilatus bertanya kepada mereka, siapakah yang hendak mereka bebaskan, Barabas atau Yesus? Dan mereka semua menjawab, Barabas. Pilatus sebenarnya tahu bahwa Yesus diserahkan bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena iri dan dengki. Pilatus juga sudah berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang di sana banyak membuat kekacauan, sehingga ia mengambil air, membasuh tangannya, dan berkata, "Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian." Dan orang-orang di sana menjawab, "Biarlah darah orang ini menjadi tanggungan kami dan anak-anak kami." Dan akhirnya Barabas pun dibebaskan, dan Yesus diserahkan untuk disalibkan. Dalam perjalanan di Bukit Golgota, Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Simon. Dalam keadaan Yesus yang tidak berdaya karena sudah dicambuk dan dipukul, Simon pun membantu Yesus memikul salibnya hingga sampai ke Bukit Golgota. Dan ketika mereka sampai di Bukit Golgota, yang artinya Bukit Tengkorak, Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Dan Yesus pun disalibkan. Para prajurit mengambil baju Yesus, merobek-robeknya dan membagi-bagikannya. Dan di atas kepala Yesus tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi," sebagai alasan mengapa ia disalibkan. Di samping kanan dan kiri Yesus juga ada dua orang penyamun yang ikut disalibkan. Hingga pada jam 12 sampai jam 3 kegelapan menutupi daerah itu. Dan kira-kira pukul 3, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Para orang yang mendengar seruan Yesus pun berdiri dan berbicara. Ia memanggil Elia. Dan ada seorang yang ingin memberi Yesus minum anggur, tapi dicegah oleh orang lain. Ia berkata, "Jangan, ada hal lainnya kita melihat apakah Elia akan datang menyelamatkan dia." Dan kemudian Yesus berseru, suara nyaring, dan menyerahkan nyawanya. Tetapi sebelum wafat, Yesus berkata, "Ya Bapa-Ku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan Yesus pun wafat. Setelah Yesus wafat, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Bukit-bukit pun terbelah, kubur-kubur pun terbuka, serta orang-orang yang meninggal pun ikut bangkit. Dan para prajurit yang menyaksikan itu pun takut, dan mereka berkata, "Sungguh, ia memang anak Allah." Kemudian Yesus dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Di sini saya mau memberitahu sedikit tentang kasih Yesus yang menyerahkan nyawanya bagi umat manusia yang berdosa. Ia rela mengorbankan dirinya sebagai manusia yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia rela mengorbankan nyawanya di kayu salib. Demikian cerita saya. Terima kasih. Saya juga berikan aplaus kepada Elvira yang menutup cerita ini dengan cerita yang lumayan panjang. Oke, untuk kelima peserta Ibu harap masuk ke dalam. Kita akan mendengar sepatah dua kata dari perwakilan salah satu juri. Mungkin Mem di sini untuk menyampaikan terkait apa yang mereka ikuti pada misi lomba yang mereka ikuti pada kesempatan hari waktu dengan kita
Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Cici yang telah memberikan kesempatan sebagai perwakilan dari ketiga juri pada hari ini. Ya, jadi ada berbagai perasaan, ada pengalaman juga yang dirasakan saat ini adalah anak-anak ternyata sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu, ya. Dari sekian ratus. Dari kurang lebih sekitar 350 siswa, ternyata hanya 5 siswa. Yang 5 siswa, siswi ya. Ini boleh katakan di sini anak-anak siswa-siswa itu dibilang apa? Mereka itu cemen. Mereka tidak punya keberanian. Jadi ternyata emansipasi wanita kian berkembang. Ya, jadi bukan berarti wanita itu selalu dikatakan sebuah pribadi yang penuh dengan kelemahan, kepasrahan. Ternyata hari ini betul-betul ditunjukkan oleh siswi-siswi dari SMP IPB Santo Don Bosco yang begitu luar biasa. Ya, kenapa dibilang luar biasa? Itu mereka bisa meramu cerita-cerita di dalam kitab suci dengan cara-cara mereka sendiri, dengan penuh kreativitas. Jadi sekali lagi apresiasi dan banyak terima kasih juga buat kelima siswi yang telah mengikuti storytelling dalam rangka memperingati HUT YPPK KMS yang ke-20 pada tahun 2023. Kiranya semangat, ya, semangat ini juga ada semangat perwatan luar biasa, ya, ada semangat perwatan. Dengan demikian diharapkan mungkin ada dari anak-anak kita yang mungkin Tuhan akan pakai suatu saat untuk menjadi pewarta firman Tuhan. Amin. Amin. Juga aplaus untuk teman-teman yang telah memberikan dukungan. Dan terakhir, Ibu berharap bahwa ini kelas 9 ya. Sebenarnya ini adalah kesempatan terakhir. Kenapa Manado tidak tampil ya dengan yang lain-lain ya? Kenapa ini kelas 9 punya kesempatan terakhir untuk menunjukkan ya bakat talenta yang sudah Tuhan berikan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, kalian adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak Tuhan. Untuk berikutnya, kiranya di sekolah kalian yang baru nanti, anak-anak bisa lebih mengembangkan talenta dan kalian dengan lebih baik. Terima kasih atas waktu. Oke, kita berikan aplaus kepada yang telah mewakili Dewan Juri untuk memberikan kesempatan berkata untuk para peserta lomba. Yang berikutnya, saya minta kehadiran ibu-ibu guru Dewan Juri beserta dengan peserta untuk foto bersama di depan.